Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Biar musik saja saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semua masih boleh datang beribadah meninggikan nama Tuhan. Like so many times in our life, we get reminded again and again that our life is so short. Our life is fragile, that we are living in borrowed time. Tuhan mengingatkan kita kembali pada pagi hari ini untuk menggunakan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami mendengarkan kesaksian, menaikkan puji-pujian. Biarlah semuanya menyenangkan hatimu. Sebentar kami akan duduk diam di hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara untuk semua kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang tidak berguna ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan hanya firman-Mu yang dapat membebaskan kami, menguatkan kami, yang memberikan kehidupan yang baru dalam hidup kami semua. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan sama-sama amin. Silakan duduk semuanya saudara. Haleluya. Praise God. God is good and all the time. Amen. Praise God. Ya, walaupun di dalam segala keadaan, situasi, kondisi kita selalu diingatkan akan keberadaan kita semua. We are get reminded again as we all gather here this morning. Ya, tadi baru ada berita juga, my condolences ya untuk semua keluarga dari Bapak Ai yang sudah mendahului kita pada pagi hari ini. Biarlah penghiburan daripada Tuhan ada untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Tapi pada pagi hari ini saudara, haleluya, it's so wonderful to have and to know that our God is good. Amen. As we know that our life is very short. Ya, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita itu nyata. Seringkali kita tidak sadar akan pertolongan Tuhan. Kita tidak menyadari akan penjagaan Tuhan. Tetapi percayalah saudara, kalau saudara ada pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amen. Because God wants you to still to do what He wants you to do in your life. And this morning, I want to still keep talking about this theme that we're echoing all this month. We're talking about the right foundation of our faith. And the theme of this morning that I use for us is upon this rock. Ya, di atas batu karang ini. Saudara, as that we know the understanding about the right foundation will give us a clear vision and understanding of the will of God in our life. Amen. Ya, pada saat kita mempunyai pondasi yang benar, pada saat kita membangun iman kita di atas batu karang yang teguh itu, perjalanan hidup saudara, ya, keberadaan hidup saudara, pada saat engkau melangkah, engkau mengerti apa sebenarnya fokus di dalam hidup saudara dan saya.
Engkau bukan menjadi orang yang bimbang lagi, yang nggak tahu arah dan tujuannya. Seringkali, ya, so many times that I heard that many people come and said, apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya? Visi Tuhan dalam hidup saya? You're still asking the same question for over, no idea how many years that you've been Christians. Masih nggak ngerti, saudara. But this morning, I pray that after this message this morning, you will have that clear vision and understanding of the will of God in your life. Amen? Right foundation equals clear vision. Ya. Pada saat engkau mempunyai fondasi yang benar, engkau pasti akan tahu arah tujuan hidup saudara dan saya. And this understanding will also give us a clear knowledge. A clear knowledge that we are nothing without Him. Pada saat engkau mengenal akan hal ini, saudara dan saya keluar dari tempat ini, kita akan tahu kalau tanpa Tuhan Yesus di dalam hidupmu, kita itu nggak ada apa-apanya, saudara. We're nothing without Him. And how weak we are without Him. Begitu lemahnya kita tanpa Tuhan. Luar biasa. Itu tadi kesaksiannya, ya. Sering-sering, ya, kasih kesaksian untuk kita biar saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Ya. Tipu muslihat iblis, saudara. Firman Tuhan katakan dipatahkan oleh apa, saudara? Kesaksian hidup saudara dan saya. Amin. Di kitab Wahyu dikatakan demikian. This is a very critical path that we need to see and to be able to accept it. As we open our Bible from Matthew 16, ya, kita baca ya sama-sama ya. So many times, and sometimes some people misunderstood this verses. Matthew 16 verse 13. Ya. Saya akan bacakan ya untuk kita semua ya. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" And the next one. So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. I'm gonna stop there first. So at this moment, Jesus was with His disciples, and He was having a conversation to see their understanding who Jesus is. He very intentionally, He asked His disciples. Can you imagine this? They've been walking with Jesus. They've been talking with Jesus. They've been having fellowship with Jesus. Semuanya. They saw so many miracles after miracles. Dia melihat. Tapi apa yang Tuhan bilang? Kalau kamu, menurut kamu, siapa sih saya? For you, yeah, who am I? And His disciples said, people said that you are all these prophets, and some said that you are John the Baptist, and all these others. Nggak langsung dijawab, saudara. Kalau orang sih bilang, kamu itu ini, kamu itu Yohanes Pembaptis, kamu itu Jeremiah, kamu itu Nabi ini, kamu itu.
Macam-macam jawabannya, saudara. The same problems, same problem is going on with us as a Christian nowadays. Kalau Tuhan datang, kalau Tuhan tanya sama saudara pada saat ini, kalau menurut kamu, saya ini siapa? Oh, kata orang sih kamu. The problem with us in our walk of faith and understanding of that faith, we often, perhatikan saudara, make opinion and decision from other people opinions. We often we make opinion and decision from other people opinions. Kita mengambil keputusan ataupun tindakan dari apa yang orang katakan. Pandangan orang itu apa sih? Itu yang saudara dan saya lakukan. And those opinions take over your brain and your life, acting upon those people opinions without looking and finding it out yourself. Finding out the truth yourself, and to have the right understanding, the good understanding. When you start listening to other people's opinions about someone over and over, you will starting to believe that other people's opinions than the real thing about that person. Hari-hari ini saudara, di dunia ini ada kasus-kasus yang banyak terjadi, dan sampai akhirnya banyak orang yang meneliti akan kasus ini, dan sampai mereka menemukan ada jenis disorder yang banyak sekali terjadi di sekeliling kita saat-saat ini. I'm talking about NPD. Ada yang tahu nggak NPD apa ya, saudara? Siapa? Personality disorder, narcissistic personality disorder. Ibu Maya berarti perhatikan juga. Artinya apa, saudara? I'm gonna read this. What is NPD? Narcissistic personality disorder. A mental health condition that affect how a person view themselves and interact with others. Mereka fokusnya kemana? Ke sini, oke? Jadi fokusnya selalu ke sini. Itu yang paling jelas daripada disorder yang kayak begini. Nah, saudara, saya minta pada saat kita sama-sama masuk di dalam firman ini, saudara, jangan saudara mikirnya, oh itu cocok untuk orang itu. Jangan. Kita harus ngaca ke kita. Amin. We are talking about this so that we can correct ourselves. Kita masing-masing harus boleh bisa melihat, waduh, saya ada disorder ini nggak? Tujuannya itu. Amin. Saudara dan saya sama-sama. A mental health condition that affects how a person view themselves and interacts with others. People with NPD have an inflated sense of self-importance. Jadi orang yang seperti ini selalu meninggikan keberadaannya. Bahkan di dalam pikirannya, gue lebih penting dari yang lain-lain. Gitu. I'm more important than everybody else's. Itu salah satu. An excessive need for admiration. Jadi maunya admire. Ditinggikan wow, luar biasa, you are so, begitu Hati-hati saudara, ada nggak kira-kira itu sama kita? Kita sama-sama cek, amin. Kalau tadi Ibu Rospita harus cek ke dokter, kita cek dengan keberadaan kita pada pagi hari ini, amin. They may also lack empathy and have trouble understanding or caring about the feeling of others.
Jadi orang yang punya disorder ini ya nggak ada empati untuk orang lain, nggak mau mikirin orang lain. Kalau orang lain susah kayak apa kayak, kalau orang lain disakiti karena perbuatan saya, mereka nggak peduli. Oke? Understanding of caring about the feeling of others. Some of the characteristic of NPD include grandiosity. People with NPD may have been exaggerated sense of their own importance. Melebih-lebihkan keperluan atau keberadaan dia, saudara. Ya, kalau nggak ada gua lo pasti nggak bakalan bisa. Padahal nggak ada dia, bisa juga kita kerjain gitu. Ya. Terus talents and achievement. Bangga gitu sama talenta yang Tuhan kasih itu, jadi kayak untuk kesombongan, saudara. Dan achievement. They may also have fantasies about unlimited success, power, or beauty. Need admiration. People with NPD may need excessive admiration from others and may look to others to boost their self-esteem. Dia maunya diakuin sama orang. Tadi kan dibilang orang itu ya, di mata orang itu kita itu yang lebih berarti itu di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Tapi yang mempunyai NPD ini maunya tuh supaya orang di sekitar dia tuh kalau bisa kasih terus itu, ya, baru dia bisa lebih semangat, saudara. Someone have an NPD problem, be careful, because the typical identity of this person at they always focus of themselves. Amen. Yeah. And all this. So as we are continuing our walking our faith, yeah, we gotta have to watch out for this kind of disease, disorder. Itu kan di luar, pastor. Makanya ya, kita harus jaga jangan sampai masuk ke dalam gereja, saudara. Ya, kalau sampai ada hal-hal yang tadi saya baca itu, nanti saudara bisa research sendiri. Kita harus patahkan. We don't want that to start working inside the church. Election day. Ya, kalau election day, candidates keep saying bad things about the others until election over. Selalu meninggikan ininya sendiri ya. Semua, dua-duanya sama kan? Harus yang ya, saya nih orang baik. Saya ini begini-begini, ya kan? Tapi itu namanya politik, saudara. Ya. Di dalam dunia politik dibilang no forever friendship and no forever enemy. There's only forever policy. Kalau di politik itu nggak ada teman abadi atau musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ya. Yang tadinya musuh nanti bisa jadi teman, yang tadinya teman bisa jadi musuh karena kepentingannya tidak terpenuhi. Itu politik. Lifestyle that live well in political world, but this lifestyle, ya, saya nggak tahu kalau saudara memperhatikan, this lifestyle starting to penetrating the lifestyle of Christians also. Udah abu-abu, saudara. Udah nggak ada lagi bedanya orang Kristen sama orang dunia, saudara. The biggest enemy of Christianity is ourselves. The body of Christ is hurting each other. Tuhan Yesus kan bilang, aku pokoknya, engkau adalah ranting-rantingnya. Saudara dan saya
We have to be honest to ourselves. Sedih kita melihat. Karena apa? Tubuh Kristus saling gontok-gontokan, saudara. The Great Commission is too big for one church, one synod, or one denomination to do it alone. Masih ada yang ingat, saudara? Great Commission? What's the Great Commission? Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matthew 28. Jadi kalau orang Kristen itu, saudara, as a Christians, kita anak-anak Tuhan, as a Christian, the light, is not shining to you. Kita harus shine the lights to only the one name. Namanya siapa? Yesus Kristus. But sometimes, kita orang-orang Kristen, kadang-kadang kita maunya itu lightnya ke kita, saudara, ke gereja kita, ke sinodnya kita. Apa? Kita gitu. Bukan nama Kristus. Nggak ada yang perhatikan ya, cuma saya yang perhatikan ya. It's only me maybe ya. Kita harus sadar. Ya. The Great Commission said to make disciples. This is a vision that we need to catch as a Christian and the body of Christ. Amen. The roots of this, kenapa sih sampai sikut-sikutan begitu? Is because of the wrong opinions. The wrong opinions give birth to many other wrong things and turning into killing each other character. That is why Jesus wants us to make sure that His disciple have the correct understanding of who He is. Because this correct understanding will make a strong foundation of faith in Jesus and knowing His heart and mission on this earth. Coba Matthew, kita balik lagi, saudara. Ke Matius 16, ayat yang ke-16 sekarang. Kita baca ayat 15 dulu. 15. But who do you say that I am? And Simon Peter, verse 16, answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Luar biasa ya jawabannya Simon Peter. Simon Peter said, You are the Christ. He is the Christ. Christ in Greek words dikatakan sebagai kata Christos. Kalau bahasa Hebrew-nya itu Messiah. This is a really big revelation, especially for Jewish people that promised by God that has been waiting for a Savior, the anointed Jewish king that will bring out from the colonial of Romans. They have been under the oppression of the Roman Empire for so long. In other words, Peter said that you are the anointed Jewish king that we have been waiting, that will give us freedom from the Romans. You are the one that will give our independence. He was very sure about what he said.
What he said was right, but he was not completely have the right understanding about who Jesus was. Setengah benar, saudara. Ini juga salah juga, saudara. Setengah benar. Di dalam pikirannya Peter, ya, Petrus, dia bilang, kamu Mesiah. You are the one that will take us. We gonna burn down the Romans. We gonna take the land back. You gonna give us the independence. You gonna be like the King David. Ya kan? Di dalam pikirannya begitu, saudara. Kenapa saya tahu begitu? Because the day when Jesus was crucified on that cross, kemana mereka semua, saudara? Lari semua, run away. Karena apa yang mereka pikirkan semuanya buyar. Why my king? Why my the anointed one die on the cross? Their life was crushed when they saw their Messiah die on that cross, lifeless. Their hope and aspiration were gone. On that moment, buyar semuanya, saudara. They went back to their old life. Because the one man that they thought will give them freedom from the Romans died on the cross by the Romans. Hancur harapan. Orang yang diharapkan mereka untuk memberikan kemerdekaan di dalam hidup mereka dari kerajaan Roma, mati di tangan orang Roma, saudara. Their heart was crushed because their understanding is limited. Pengetahuan, the knowledge, apa yang mereka pikirkan itu terbatas. Mereka nggak ngerti. Kita aja sekarang diberikan pengertian terbuka luas untuk saudara dan saya. Kita mengerti kenapa Yesus mati di kayu salib. But if you think about that day, about their aspiration, their hope, wah, ini dia nih mujizat. Semuanya orang yang lumpuh di apa namanya bisa berjalan, yang mati aja bisa dihidupkan, bisa hidup kembali. Semangat yang luar biasa ini dia. Tetapi Paulus katakan di Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Philippians 3 verse 10. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death. Apostle Paul said differently from the disciples at that moment. He see the power, and he see life on that cross. Lihat, saudara. Bagaimana cara saudara melihat bagaimana pondasi yang benar itu akan membuat tujuan hidup saudara itu akan mengerti kemana saudara harus berjalan. That you know exactly what's going on with your life. Kalau yang nggak mengerti, hancur semua, hilang harapan. Tetapi kalau kita yang mengerti, maka berbahagialah saudara dan saya, kita mengerti akan hal itu. Amin. Seperti Paulus katakan, he sees power, he sees life, and recognize of what is actually happened on that cross. That Jesus was going through that suffering on that cross to give man life and freedom, not only from the Romans, but from what the sin is about to do in their life, which is eternal death. Haleluya.
Bukan hanya sebatas ya freedom secara jasmania, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang ingin memberikan kehidupan yang eternal in their life. The eternity rather than just physical. 1 Corinthians 15 verse 50 to 57. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Rahasia Tuhan yang disampaikan untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin. Kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubahkan. Tubuh jasmani saudara ini akan tinggal di bumi ini, tetapi engkau, saudara dan saya, kita akan menerima tubuh kemuliaan itu. Oleh karena itu, doa Paulus adalah mengenal akan kuasa kebangkitan Kristus. Do we know the power of His resurrection? Kenal nggak kita? Tahu nggak kita akan kuasa ini? Ayat yang ke-53 dikatakan demikian, saudara. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. And this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Makanya berkali-kali kemarin kita juga diingatkan waktu di acara penghiburan Amang Napi Tepulu, di dalam hidup anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kematian adalah sukacita, pintu gerbang akan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. The existence of Christ in this world is to give us freedom from sin and give us the victory over death. Penyakit manusia yang paling tidak ada obatnya, yang tidak bisa diberikan obat oleh manusia, adalah penyakit yang dikatakan dinamakan dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Tetapi hanya satu cure, only one cure. Ada one medicine that can cure that sickness of sin. Apa nama obatnya, saudara? Darah Kristus Yesus. The blood of Jesus. Knowing this truth is give us a strong foundation of our walk with Him in this world. Ini yang membuat saudara dan saya, mau ada masalah apapun di dalam hidupmu, whatever going on around you, ya, orang bisa jungkir balik di sekitar saudara, mereka nggak mau percaya sama Tuhan, itu urusan mereka. Tetapi engkau tetap berjalan, engkau tetap berdiri teguh, karena engkau tahu tujuan akhirmu nanti ada di tangan Tuhan. You won't be easy to get disappointed.
You won't be easy to get discouraged. You won't be easy being negative about your life. Haleluya. Nggak gampang, saudara. Amin. Karena engkau tahu tujuan akhirmu, your destination, the victory is already yours. Amin. Ya, jadinya saudara tuh nggak gampang hidup ini. Kadang-kadang saudara harus melewati akan hal-hal yang seperti itu. But you know, at the end, your life is in His hand. Amen. Yeah. Because we already got and received the greatest gift of our life through Jesus Christ, which is the forgiveness of our sin. Jesus can be anything in your life. Dia bisa menjadi penyembuh, dia bisa memberkati saudara, dia bisa melakukan apapun di dalam hidupmu. Tetapi satu hal that you have to remember, that He is the Redeemer of our sin. Dia adalah juru selamat saudara dan saya. Tanpa Yesus, hidup kita tidak akan selamat, saudara. Amen. Itu dulu fondasinya yang saudara dan saya harus taruh. This understanding, ya, apa yang Tuhan sudah lakukan. Seperti yang minggu lalu, saudara, kadang-kadang sebagai manusia kita lupa, amin, lupa diri, ya, sampai kalau ada kata-kata dibilang lupa daratan. Kalau jalan melayang-melayang semuanya, saudara, ya. Udah benar-benar sakti, jadinya nggak usah nginjek tanah lagi, saudara, ya kan? Kepala di atas, ya kan? Kaki di Haleluya. Kemarin minggu lalu kita diingatkan akan hal ini, that to have to remember, ya, kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. At any moment, Tuhan bilang, udah waktunya kamu pulang. Tapi Tuhan, saya nggak sempat begini, saya nggak sempat begitu. Waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan, amin. Pada waktu, ya tadi diingatkan lagi, minggu kemarin juga kita diingatkan, kalau kita dikerasin sama Tuhan, ya, pakai tanda itu, ya, tanda seru di atas. Kalau kita lagi dikerasin sama Tuhan, Tuhan tuh kadang-kadang ngingetin kita itu pelan-pelan loh, saudara. Tergantung kita mau dengar apa enggak. Pantas, jangan gitu dong. Masa sih begini, ya kan? Terus masih terus lakukan. Jangan dong dijewer sama Tuhan, ya kan? Tak, dijewer sama Tuhan, berubah nggak? Nggak. Soalnya kalau cuma dijewer aja, udah sering dulu dijewer kan, gitu kan? Terus apanya ininya ditarik, ya? Wah, udah mulai sakit. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang belum, nggak boleh kita bikin, ya kan? Ditarik, nggak juga dengar, keluar gesper, ya kan? Firman Tuhan bilang apa? Kalau anak kita, kalau Tuhan menghajar anaknya, itu berarti dia tuh sayang sama saudara. Diingetin, saudara. Supaya apa? Supaya jangan lari. Tadi dibilang, jangan lari, saudara. Ya, minggu lalu kita ingat firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, saudara, kita diingatkan akan satu hal yang paling penting di dalam hidup saudara dan saya. Untuk menaruh perjalanan imanmu,
di dalam pengenalan yang benar akan siapa Yesus Tuhan itu dalam hidupmu. Ya. Jangan setengah-setengah seperti Petrus. Petrus mengharapkan sesuatu yang kelihatan, saudara, secara fisikal. It's okay. Tuhan bisa memberkati saudara dengan hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Tetapi terlebih daripada itu, saudara, kita nggak mendirikan hidup kita, iman kita itu ya ditaruh di atas kesuksesan, saudara. Ditaruh di atas kekayaan, saudara. Ditaruh di atas kepintaran, saudara. We're not building our faith over your handsomeness, ya, kecantikan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus bisa kasih itu semua nggak? Bisa, saudara. Tapi itu bukan yang terpenting di dalam hidup saudara dan saya. Mengenal Kristus secara benar. Yang terakhir, saudara, Matthew 16 verse 17. Jesus answered, say to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Yang berikutnya. And I also say to you that you are Peter, and on that rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, pada saat engkau mengenal akan fondasi yang benar, bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mendirikan imanmu di atasnya, tidak akan ada hal-hal yang bisa menggoyahkan itu. Sampai kematian pun tidak akan dapat menggoyahkannya. Sampai engkau berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang kau berikan kepadaku. Jadi pada pagi hari ini, saudara, to know Christ and the power of His resurrection is the rock and foundation of our faith. I pray that we all see this revelation and accept this truth and keep building our faith on top of this revelation every day. Amen. Ya, kita berdiri di atas batu karang yang teguh, dan biarlah firman ini, saudara, dapat menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Tuhan Yesus baik.